Ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibahas sebelum Ibu mulai? Oke, udah kita belajar. Oke, semoga paham materinya. Ini materi baru tentang grafik. Bab 4 yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, bab 4 ini lebih fokus kepada grafik. Jadi yang pertama itu linear dengan kuadrat, yang kedua kuadrat dengan kuadrat. Dan itu juga dua variabel. Nah, dalam ini juga caranya itu tentang menggambar grafik, menentukan daerah penyelesaian. Kalau kemarin itu satu variabel hanya menentukan himpunan penyelesaian, sekarang daerah penyelesaian. Terus yang poin ketiga, menentukan persamaan. Menentukan persamaan di sini diketahui grafiknya, kita menentukan persamaannya. Jadi kebalikannya, udah diketahui gambar, kita menentukan persamaannya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang intinya, kita belajar materi prasyaratnya dulu. Materi prasyarat ini memang udah diajarkan di jenjang sebelumnya, untuk kilas balik aja, untuk mengingatkan, yaitu tentang pertidaksamaan dua variabel, menentukan daerah penyelesaian, sistem pertidaksamaan dua variabel, dan yang terakhir adalah persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat ini yaitu dibahas adalah menentukan akar penyelesaian, yaitu untuk menentukan titik potongnya. Dan yang kedua nilai diskriminan, menentukan akar penyelesaian. Nah, cara menggambar grafiknya itu menentukan daerah penyelesaian. Yang pertama adalah cara kotor dan cara bersih. Maksudnya cara kotor di sini itu daerah penyelesaian, DP itu daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian merupakan daerah yang diarsir. Kalau daerah yang menggunakan cara yang bersih, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, yang nggak ada diarsir satupun. Biasanya kalau di buku-buku, di internet, atau di mana di UNBK, di ujian, dan nanti waktu semesteran, biasanya kita pakainya cara kotor untuk menyesuaikan UNBK atau TBK. Nah, tapi untuk latihan, kalau nanti ada latihan atau tugas, ataupun kalian untuk belajar, kita pakai yang cara bersih. Kenapa cara bersih? Karena itu lebih mudah dan lebih akurat gitu. Karena kalau kalian pakainya cuma satu pen yang warna hitam, itu kadang ada yang beda dengan hasilnya. Nah, itu ada dua, benar dan salah. Benar di sini artinya setelah uji titik 0,0 dan itu benar, maka arsirannya mendekati 0. Kalau salah, arsiran menjauhi 0. Kalau cara bersih berarti dia kebalikannya. Nah, menggambar grafik, langkah-langkahnya adalah pertama menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau menentukan titik potong dengan sumbu X, itu berarti Y-nya adalah 0. Terus menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Setelah itu, seperti biasanya, menggambar koordinat titik tersebut ke dalam Cartesius. Kemudian menentukan uji titik dan daerah penyelesaian. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Gitu. Dengan A adalah koefisien dari X pangkat 2, B-nya koefisien dari X, dan C-nya adalah suku tetap atau konstanta. Persamaan kuadrat biasanya dia X-nya pasti pada 2. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Pertama, memfaktorkan yang biasa kita pakai. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadratnya tuh ini yang X1, X2, negatif B, plus minus, positif negatif, akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2. Nah, menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat, itu berarti ada 4 langkah. Sama kayak tadi, yaitu menentukan titik potong dulu terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Karena dia persamaan kuadrat, cara menentukan titik potong dengan sumbu X berarti itu menggunakan akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan sumbu simetri. X-nya yaitu negatif B per A. Ini negatif B per 2A. Maaf, salah ketik. Yang ketiga, menentukan titik puncak dengan XY-nya adalah negatif B per 2A. Dan D dibagi negatif 4A. Dengan D-nya adalah diskriminan. D pangkat 2 dikurangi 4AC.
Nah, kalau sudah kita gambar, jika A-nya, tadi koefisien depan X pangkat 2 itu lebih dari 0, titik baliknya adalah titik balik minimum, parabola terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, berarti kebalikannya parabola terbuka ke bawah. Nah, ini kalau untuk terbuka ke atas, yang bawahnya terbuka ke bawah. Tadi nilai diskriminan, jika lebih dari 0, maka dia memotong di 2 titik sumbu X-nya. Untuk yang pertama. Ini kan memotong di 2 titik, yang pertama, yang kedua. Kalau dia terbuka ke bawah, juga memotong di 2 titik. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, dia memotong di 1 titik. Ini, dia bersinggungan di 1 titik. Nah, yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak berpotongan sama sekali. Sekarang kalau dilihat dari sumbu Y, jika C tadi yang konstanta itu sama dengan 0, maka grafik Y di atas titik asal 0. Yang kedua, jika C-nya sama dengan 0, grafik fungsi F memotong sumbu Y tepat di titik asal. Yang terakhir, jika nilai C atau konstantanya kurang dari 0, maka grafik fungsi F memotong sumbu Y di bawah titik asal 0,0. Ini memotongnya di bawah. Ini yang pas di titik 0-nya. Dikasihkan Bu PPT-nya Bu. Gimana? Dikasihkan PPT-nya Bu. Ya, di share di WA. Nah, untuk yang ini materi sebenarnya kita yaitu tentang garis dan parabola. Kalau garis dan parabola, ini kita substitusikan Y1 sama dengan Y2, maka diperoleh MX ditambah K sama dengan X pangkat 2. MX-nya ini kan dipindah karena melewati, berarti dia jadi negatif. Negatif MX, yang K-nya juga jadi negatif. Nah, kita satukan karena dia sama-sama memiliki variabel X. Di sini kan dia sama-sama memiliki variabelnya X. Nah, karena sama-sama X, berarti bisa kita gabungkan, yaitu B dikurangi M kali X ditambah yang C dikurangi K. Maka diperoleh bahwa tadi kan rumus diskriminan itu B pangkat 2 dikurangi 4AC. Karena bentuknya udah berubah, kita sesuaikan. A-nya tetap A, B-nya berubah menjadi B dikurangi M. Dikurangi 4 kali A, nah C-nya juga berubah menjadi C dikurangi K. Jadi setelah dia bentuknya dipotongkan antara garis dan kurva parabola, bentuk diskriminannya udah beda. Garis dan parabola berpotongan di 2 titik, yang tadi garis dan parabola bersinggungan di 1 titik. Ini kalau dia dipotongkan dengan sebuah garis, kalau tadi dipotongkan dengan koordinat kartesius. Diskriminannya lebih dari 2, berpotongannya di 2 titik. Nanti. Kalau D-nya sama dengan 1, berarti dia akarnya kembar atau hanya berpotongan di 1 titik. Yang terakhir, materinya kuadrat dan kuadrat. Kalau kuadrat dan kuadrat, karena dia sama-sama bentuknya kurva parabola, ini jika diskriminannya lebih dari 0, maka berpotongan di 2 titik, tapi bentuknya sama-sama parabola. Ini kalau bentuknya yang satu kurvanya menghadap ke atas, satunya kurvanya ke bawah. Nah, yang bawahnya, kurva dua-duanya hadapnya sama-sama ke atas. Dia tetap berpotongan di 2 titik untuk D lebih dari 0. Nah, kita itu menentukan penyelesaian atau menentukan titik potongnya. Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia bersinggungan atau berpotongan hanya di 1 titik tersebut. Tapi ketika diskriminannya kurang dari 0, dia nggak menyentuh, nggak ada sama sekali menyentuh dan tidak berpotongan, tidak bersinggungan. Oke, contoh dan soal pembahasan via Zoom. Oke. Nah, untuk soal, kalau tadi teori agak salah. Sekarang benar-benar ke contoh soal yang benar-benar gambar. Oke, contoh yang pertama, yang materi prasyarat dulu, misalkan di sini ada menentukan daerah, nanti pertanyaan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Gitu ya. Nah, kalau 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, berarti kita mencari titik potong. Titik potong terhadap sumbu X
artinya adalah Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan. Jadinya 3X ditambah 0 lebih dari 6. Lebih dari sama dengan 6. Nah, 3X sama dengan 6 berarti X-nya sama dengan 2. Atau titik potongnya, misalkan kita kasih nama ini titik A yang pertama, X-nya 2. Menentukan koordinat itu penulisannya adalah X dulu baru Y. Berarti 2 dengan 0. Nah, titik potong yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0. Yaitu persamaannya tadi 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, berarti 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah 6. Atau titik yang B-nya kita tuliskan, X-nya kan 0, Y-nya adalah 6. Tadi X, Y, 0,6. Kita menggambarkan yang pertama kita pakai cara kotor. Cara kotor itu caranya biasanya ada di buku-buku, ada di ujian. Yang pertama tadi titik A-nya adalah X-nya di 2. Menggambar koordinat kartesius, dia adalah sumbu X yang pertama. Yang kedua adalah sumbu Y. Nah, menggambarkan, biasanya kan kalau ada di buku kan sukanya gini nih. Misalkan, nggak lurus. Nah, biasanya kalau yang di atas kalian sesuaikan dengan garis yang ada di buku, ya enggak? Nah, yang di bawahnya yang sumbu X-nya yang mendatar, kalian menyesuaikannya pakai cm gitu. 1 cm, 2 cm. Padahal nggak segitu, kalau kayak gitu ntar nggak akurat untuk titik potong kalau itu. Nggak sama. Sentimeter dalam penggaris kalian itu berbeda dengan jarak garis ke garis dari buku tulis kalian. Jadi usahakan kalian boleh pakai buku tulis, boleh pakai buku peta, boleh pakai buku gambar, pokoknya semua buku yang ada di rumah nggak apa-apa. Yang penting usahakan diukur benar-benar pakai penggaris. Jarak antara titik koordinat 0,0 dengan jarak ke 1, dia harus sama juga dengan 1 ke 2 di sumbu X, sama dengan 0,1-nya di sumbu Y, 1 ke 2-nya di sumbu Y juga. Jadi sama setiap jaraknya, maupun di yang negatif. Semua jaraknya itu sama. Nah, tadi diketahui bahwa titik A-nya itu 2,0. Berarti sumbu titik di sumbu X itu 2. Ini titik A, kita kasih nama. Yang kedua titik B-nya 0,0. Nah, kalau udah, anggap ini sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang kedua adalah titik B. Kita tarik garis. Oke, jadi ditarik garis yang melewati oleh kedua titik tersebut. Kalau sudah, kita uji titik. Uji titiknya 0,0. Kita masukkan 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 0. 3 kali 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6 itu benar atau salah? Salah. Salah, Bu. Nah, kalau salah, untuk yang cara kotor, kalau cara kotor salah itu dia menjauhi 0. Menjauhi titik koordinat 0,0, berarti kita mengarsirnya. Nah, mengarsirnya itu harus benar-benar sama panjang dan jaraknya sama. Jangan sampai kalian mengarsirnya cuma kayak gini. Ntar pas bagian di tengah panjang. Ini enggak, jadi mengarsirnya itu sama panjang. Dengan jarak yang sama. Oh, ini yang atas karena kepotong. Nah, gitu. Jadi, karena cara kotor tadi, daerah penyelesaian merupakan daerah yang diarsir, maka daerah penyelesaiannya adalah di sini.
Coba kita bandingkan kalau cara bersih. Ini sumbu Y, sumbu X. Kemudian kita tarik garis. Oh, seharusnya ditulis, diukur jaraknya dulu baru ditarik garis. Ini 6 tadi titik B ya. Karena sama, jadi nggak usah kita cari lagi. Titik A ini sumbu X. Yang atas tadi sumbu Y. Nah, ketika untuk cara bersih, kalau salah, artinya dia mendekati 0. Nah, cara mengarsirnya, Ibu nggak pengen kalian ngarsirnya cuman gini. Jelas itu salah. Bukan nggak tepat gitu. Kalau kalian mengarsirnya seperti ini, maka tadi kan kalau cara bersih, daerah penyelesaian merupakan daerah yang bersih. Berarti bisa kita asumsikan bahwa di sini juga daerah penyelesaian, di sini daerah penyelesaian karena bersih. Padahal nggak, seharusnya kan kalau mengarsirnya seperti ini, dengan panjang yang sama dan itu melewati semuanya, kalau seperti ini kan nanti ketahuan ya, daerah penyelesaian merupakan daerah bersih yang tidak dilewati oleh arsiran. Nah, jadi mengarsirannya harus penuh dan semuanya. Baru ketahuan kalau daerah penyelesaian merupakan daerah bersih atau daerah di atas garis tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ibu kasih contoh yang lain. Ibu. Ya. Berarti kalau soal yang ada begini tuh ntar jawabannya bentuk grafik atau bentuk penyelesaian ya? Grafiknya grafik. Ya. Iya. Kalau daerah penyelesaian dia bentuknya grafik. Nah, kalau himpunan penyelesaian berarti kayak yang kemarin bab-babnya gitu. Oke. Ada lagi? Bu, kalau himpunan penyelesaian bentuknya kayak gimana nanti? Nah, untuk himpunan penyelesaian akan kita bahas minggu depan. Jadi kita hari ini bahas tentang grafiknya dulu. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian, menentukan titik penyelesaian dengan diskriminanan, kita bahasnya minggu depan. Jadi hari ini kita full grafik, tapi semoga selesai untuk linear, kuadrat juga. Oke. Biar fokus salah satu dulu untuk grafik biar menguasai. Kalau sudah, coba kalau tadi kan satu garis, sekarang kalau misalkan kita menggambarnya 2 garis. Menggambarnya 2 garis. Misalkan untuk 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6. Kemudian x ditambah 5y lebih dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 0. Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ada 4. Oke, yang pertama, untuk yang 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6 dulu. Kalau dia seperti ini, kita cari titik potongnya. Nggak usah Ibu jabarkan, nggak apa-apa. Kita buat aja. Jika titik potongnya terhadap sumbu y, itu berarti x-nya adalah 0. Ketika kita substitusikan nilai x-nya 0, berarti y-nya berapa? 2. Nah, 2, ketika ini y-nya 0, kita substitusikan y-nya 0, berarti x-nya adalah 3. Nah, ini diperoleh titik yang pertama 0,2, titik yang kedua 3,0. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, yaitu x ditambah 5y lebih dari sama dengan 5. Nggak usah dijabarkan, nggak apa-apa ya. Oke. Untuk x-nya sama dengan 0, y-nya adalah 1. Ketika y-nya 0, x-nya 5. Nah, kita kasih nama misalkan titik C 0,1, yang titik B-nya adalah 5,0. Kalau udah kita gambar. Pertama pakai cara kotor dulu ya. Anggap garis Ibu lurus. Oke. Kalau udah, kita cari bahwa ini adalah untuk sumbu X, yang tegak itu sumbu Y, kemudian titik A-nya 0,2. Berarti di
0,12. Ini titik A, yang kedua B-nya adalah 3,0. 3. Titik B. Kita tarik garis. Yang melewati oleh kedua garis tersebut, itu nama garisnya tadi untuk 2X, biar nggak tertukar, kita kasih nama 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Yang kedua, coba kita kasih warna yang lain, itu titiknya adalah 0,1, berarti di sini 0,1 titik C, yang D-nya 5. Garisnya tadi X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau udah kita uji titik. Uji titik untuk 0,0 persamaan 2X ditambah 3Y, berarti hasilnya adalah 0 lebih dari sama dengan 6. Itu kan salah. Iya nggak? Nah, untuk uji titik yang kedua, 0,0 berarti hasilnya 0 lebih dari sama dengan 5. Itu juga salah. Nah, kalau cara kotor, jika dia salah, kalau cara kotor salah, dia menjauhi 0. Ini juga menjauhi 0. Yang diarsir, 0-nya kan di titik pusat 0,0, berarti kalau dia menjauhi, arsirnya adalah ke atas. Ini sama panjang, hanya di garis tersebut, garis yang hitam. Silakan untuk sampai ke bawah. Nah, untuk yang garis X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 5, tadi juga menjauhi 0, karena kita udah uji titiknya salah, berarti kita hasilnya boleh. Nah, kalau cara kotor, daerah penjelasan itu daerah yang dilewati oleh kedua arsiran tersebut. Daerah arsirannya itu yang di tengah-tengah ini. Jadi daerah penyelesaian daerah yang di sini. Ini bukan daerah penyelesaian karena hanya dilewati oleh garis merah. Ini juga bukan karena hanya dilewati oleh garis arsiran warna hitam. Nah, kalau pakai cara bersih, dia lebih kelihatan nanti. Oke. Yang tidak sembuh Y, mendatar sembuh X. Tadi titiknya udah langsung aja ya. Titiknya udah tadi dicari, ini titik B, titik D, titik A. Sama garisnya yang pertama, 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 6, X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau dia cara bersih, kalau dia salah, itu artinya dia mendekati 0. Berarti kita mendekati 0 garisnya. Itu lama banget arsirnya. Untuk arah mengarsirnya boleh ke atas, boleh menyamping. Yang penting dia arsirannya searah. Dan harus sama panjang. Nah, kalau cara bersih itu kelihatan banget bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Di sini daerah penyelesaiannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita masuk ke materi prasyarat yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Menentukan daerah penyelesaian untuk persamaan kuadrat. Itu artinya kalau cara kotor yang tidak diarsir daerah penyelesaiannya.
kebalikannya. Kalau cara kotor, oh iya, cara kotor itu yang tidak diarsir daerah penyelesaian. Yang tidak diarsir. Bukan, kalau cara kotor itu yang diarsir oleh ke daerah penyelesaian itu yang diarsir oleh kedua-duanya. Untuk contoh yang materi persamaan kuadratnya, misalkan di sini Y lebih dari sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, karena dua variabel, di sini kan ada variabel X maupun variabel Y. Dan bentuknya adalah kuadrat. Kita cari titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya adalah 0. 0. Nah, yang tadi Ibu bilang bahwa menentukan titik potong untuk persamaan kuadrat, itu berarti kita harus mencari akar-akar penyelesaian. Berapa sih akar-akar dari X pangkat 2 dikurangi 2X? X min 4. X min 4, X plus 2. X ditambah negatif 4, X plus 2. Oke, X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti X yang pertama adalah 4. X yang kedua, negatif 2. Karena tadi Y-nya 0, itu artinya berarti titik yang pertama 4,0, karena Y-nya 0. Titik yang kedua, B-nya negatif 2,0. Nah, kalau sudah, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Itu artinya X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan untuk X sama dengan 0. Berarti Y-nya adalah 8. Itu berarti titik C-nya, X-nya 0, titik C-nya adalah 0,8. Kalau sudah, kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang di tengah-tengah untuk biar sama. Nah, sumbu simetrinya, rumusnya tadi, negatif B per 2. Yang di PPT tadi kurang angka 2. Salah ketik. Negatif B, B-nya negatif 2, berarti tetap harus ditulis negatifnya dibagi 2 kali 1. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, titik puncaknya sama, negatif B per 2A untuk titik X, yang titik D-nya adalah D per negatif 4A. Berarti kita cari nilai diskriminannya dulu. Rumus mencari diskriminan, B pangkat 2 dikurangi 4A dikurangi C. B-nya tadi adalah negatif 2. Per 4. Hanya tadi 1. C-nya berapa tadi? Negatif 8. 4 ditambah 32, 36. Berarti untuk titik Y-nya 36 dibagi negatif 4. A-nya 1, hasilnya adalah 36 dibagi negatif 4, yaitu negatif 9. Itu berarti titik puncaknya ada pada 1, negatif 9. Misalkan ini titik D. Sudah ketemu semua titik yang kita cari, berarti kita tinggal menggambar. Kita lihat bahwa di situ X dan Y-nya di sumbu Y dia lebih banyak yang negatif. Ini Ibu neranginya pakai cara yang bersih aja ya. Untuk cara bersih. Nah, kalau pakai cara yang bersih, pertama tadi udah dapat titik potong terhadap sumbu Y-nya sama dengan 0, itu berarti X-nya tadi negatif 2. Titik B sama titik A. Nah, yang titik C-nya 0,8. Ini negatif ya? Di titik C-nya negatif 8. Nah, sumbu simetrinya di 1. Kalau sumbu simetri kita pakai garis.
Bahwa ini menandakan bahwa ini sumbu simetri yang nanti membagi daerah tersebut, membagi parabolanya. Titik puncaknya di 1,-9. Berarti di sini titik D-nya. Kalau sudah kita hubungkan, nah ini bukan segitiga, juga bukan garis lurus, ini nanti dia agak melengkung. Melewati garis semuanya. Harap dimaklumi ya. Jadi dia melengkung. Oke. Oh ya, dia harus melewati titik 4. Misalkan titik 4-nya di sini. Ini gambar ibu nggak pas. Ini titik D-nya. Gitu. Jadi dia harus melewati antara titik B, A, B, C, dan D. Bentuknya kurvanya melengkung, bukan garis lurus. Itu ya. Nah, sekarang baru kita pakai uji titik. Uji titiknya sama 0,0 dimasukkan ke persamaan. Dia lebih dari sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Ketika kita substitusikan 0, berarti kan 0 lebih dari sama dengan negatif 8. Ini kan benar. Nah, kalau cara bersih, dia benar, berarti menjauhi 0. Maka yang diarsir, ini kan 0-nya di titik pusat, maka yang diarsir adalah yang di ruang parabola tersebut. Mengarsirnya ini. Kalian kalau pakai penggaris bisa nanti di arsirannya dari kanan terus ke kiri gitu. Yang penting di tengahnya nanti dilewati. Daerah penyelesaian daerah yang bersih berarti daerahnya yang di tengah. Sampai sini ada pertanyaan. Bu. Ya. Berarti sumbu simetri sama titik puncak tuh kepakainya kalau kuadrat ya, Bu? Iya. Untuk kuadrat. Ya. Karena kalau dia garis kan dia nggak dari titik puncaknya, dia berupa sebuah garis. Kalau dia kurva melengkung, titik puncaknya ini. Nah, kenapa dia hadapnya ke atas? Yang tadi udah Ibu bilang, jika A itu koefisien di depan X pangkat 2-nya itu kan ini 1. Artinya A-nya lebih dari sama dengan 0, berarti A-nya itu berupa positif, maka dia terbuka ke atas. Nah, nanti ada yang jika dia kurvanya bentuknya ke bawah itu jika persamaan kuadratnya A-nya itu negatif. Nanti dia bentuknya ke bawah. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ibu kasih contoh untuk yang negatif ya. Nomor 4. Misalkan y-nya kurang dari sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi X ditambah 6. Kita cari titik potong terhadap sumbu y-nya, terhadap sumbu X berarti y-nya sama dengan 0. Nah, akar-akar penyelesaiannya, karena di sini negatif, berarti di sini juga harus negatif X-nya ntar. Ini berapa penyelesaiannya? Berapa, Bima? 3 min 2. Ya, negatif 3 dengan negatif 2. Coba dicek ya. Nah, sebelum kalian menentukan bahwa itu akarnya atau enggak, untuk lebih memastikan, kalau negatif coba dicek. Misalkan kita cek pakai coretan, ini anggap di coretan, negatif X dikali X itu kan negatif X pangkat 2. Negatif X dikali negatif 2, positif 2X. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 2, tambah 6. Coba, negatif X pangkat 2, 2 dikurangi 3X, negatif X ditambah 6. Kalau udah sesuai berarti itu... Diskriminan juga boleh kan, Bu? Pakai yang diskriminan kayak gitu. Diskriminan tetap bakal dipakai untuk mencari titik puncaknya nanti.
Pakai diskriminan yang rumus X1, 2-nya itu adalah negatif B akar. Iya, Bu. Negatif akar D per 2A ya? Boleh? Iya, Bu. Tidak boleh. Kalian boleh pakai cara apa? Tadi udah dibilang di awal bahwa untuk memfaktorkannya ada 3. Boleh pemfaktoran, boleh rumus, ABC. Nah, yang terakhir melengkapan kuadrat. Kalau melengkapan kuadrat biasanya lebih susah, lebih panjang. Berarti udah benar ya bahwa nanti penyelesaiannya itu negatif X dikurangi 3 dan X dikurangi 2. Nah, kalau udah kita cari titiknya. Negatif, jangan terkecoh, bukan berarti X-nya nanti 3, enggak. Coba dibuktikan negatif X dikurangi 3 sama dengan 0. Negatif X sama dengan 3, pindah ruas. Itu berarti X-nya adalah negatif 3. Itu ya. Ini adalah 2. Nah, berarti titik A-nya ini negatif 3,0, yang titik B-nya adalah 2,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, berarti dengan X sama dengan 0. Persamaannya tadi, Y sama dengan X pangkat negatif X pangkat 2 dikurangi X ditambah 6. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya dapatnya adalah Y-nya adalah 6. Y-nya Oke, titik C-nya 0,6. Kalau udah, kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri negatif B per 2A. B-nya negatif 1, kalau nggak diangkat berarti dia 1. Negatif tetap ditulis, yaitu negatif 1 per 2A. A-nya negatif 1. 1 per negatif 2, atau negatif setengah. Nah, mencari titik puncak, itu tadi pakai D, diskriminannya, B pangkat 2 dikurangi 4 AC. B-nya negatif 1 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya negatif 1, C-nya 6. Negatif kalau dipangkatkan kuadrat, tetap positif 1, negatif kali negatif positif. 4 kali 6, 24. Berarti D-nya adalah 25. Nah, titik puncak untuk titik Y-nya itu tadi adalah D per negatif 4A. Berarti 25 dibagi negatif 4, A-nya negatif 1. 25 dibagi 4, itu dapatnya nanti 6 1 per 4. Nah, kalau dia seperempat, berarti dikira-kira aja ya. 6-nya nanti ada di antara 6 sama 7, tapi agak mendekati 6. Uji titik sekalian, dicari ya. Untuk uji titiknya 0,0, itu berarti 0 kurang dari negatif 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah 6. Berarti benar, 0 Bu. kurang dari sama dengan 6. Itu berarti benar. Kalau cara bersih, dan itu benar, artinya dia menjauhi 0. Atau yang diarsil di luar kurva. Kalau dia kurva berarti menjauhi 0, itu artinya di luar kurva tersebut. Udah kita gambar. Ini lebih banyak ke arah yang Y-nya positif ya. Sumbu X, sumbu Y. Terus titik A-nya tadi yang pertama negatif 3,0, di sini negatif 3 titik A. Ya, B-nya adalah 2,0. Dan titik C-nya 0,6. Titik C. Kemudian titik D-nya adalah titik puncaknya itu 6,1 per 4. Berarti di atasnya sumbu simetrinya negatif setengah. Dikira-kira ya, misalkan di sini negatif setengah. Di sini titik, ini titik C, ini titik yang D. Nah, kalau udah kita menggambar, gambarnya berupa melengkung yang melewati untuk semua titik dimulai dari titik A. Kenapa dia di bawah? Karena ini kan A-nya itu angka koefisien di depan X pangkat 2. A-nya itu kan sama dengan negatif 1. Karena kurang dari 0 berarti dia terbuka dengan menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah berarti dia melewati titik puncaknya sumbu simetri. Oh, Ibu minta maaf, gambar Ibu jelek banget. Nggak tahu nih.
Tapi nggak pas. Anggap ini negatif 3. Oke, gini ya. Nah, karena dia menjauhi 0, artinya dia yang diarsil ada yang di luar, berarti ini di luar. Mau arsnya boleh lurus, boleh miring, terserah, yang penting dia tidak di dalam garis tersebut. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang grafik menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linier kuadrat. Artinya yang satunya linier, satunya kuadrat. Minimal ini lebih dari sama dengan 6x ditambah 3 untuk yang linier. Ini yang kuadrat. Kita selesaikan satu-satu dulu. Yang pertama untuk yang linier. Itu berarti kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan Y. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Ketika Y-nya 0, X-nya adalah 6. Titik yang pertama 0,3, titik yang kedua B-nya adalah 6,0. Bu, itu 3 atau 2? Oh iya, Y-nya berapa? 2. Kalau X-nya 0? Coba dicoret-coret ya. Sama dengan 6X ditambah 3. Y sama dengan X-nya 0. 6 dikali 0 ditambah 3. Y sama dengan 0 ditambah 3. Berarti Y-nya adalah 3. Oh. Nah, sekarang ketika Y-nya 0. Y sama dengan 6X ditambah 3. Y-nya yang 0 sama dengan 6X ditambah 3. Berapa? 6X sama dengan negatif 3. Berarti X sama dengan? Min 2. Min 1/2. Iya, negatif 1/2. Jadi kalau kalian bingung, jangan langsung itu 3 sama 6. Enggak, tapi coba dicari pakai coretan. Oke. Berarti ini yang X-nya berapa? Negatif Min setengah, Bu. Itu ya. Jadi jangan terburu-buru langsung masukkan itu angkanya 6 sama 3. Padahal enggak. Nah, kalau udah kita cari pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y-nya lebih dari sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Boleh X-nya 0 dulu, boleh sumbu X dulu, terserah. Misalkan ini X-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 dikurangi 5. Dapat Y-nya negatif 5. Berarti titik yang pertama adalah 0, negatif 5. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Untuk Y-nya sama dengan 0. Berapa ini? Berartinya 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5. Kita cari akar-akarnya. Kalau dikali negatif 5, kalau ditambah 4. Berapa? X plus 5, X min 1. Oke, X per 5, X min 1. Berarti X yang pertama adalah negatif 5, X yang keduanya adalah 1. Itu artinya titik yang B-nya negatif 5,0. Karena tadi Y-nya 0, titik yang C-nya 1,0. Nah, udah kita cari sumbu simetrinya. Negatif B per 2A. B-nya tadi 4, berarti negatif 4 per 2 kali 1, negatif 2. Kita cari D-nya, B pangkat 2 dikurangi 4 kali AC.
B-nya 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 5. 16 ditambah 20, 36. D per negatif 4A sama dengan 36 dibagi negatif 4 dikali A-nya 1 hasilnya negatif 9. Berarti titik puncaknya nanti, titik puncaknya adalah negatif 2 yang tadi sumbu simetrinya dengan negatif 9. Kalau udah bisa kita gambar. Karena dia paling banyak itu tertingginya negatif 9, berarti otomatis kita yang di bawah yang lebih panjang ya. Oke. Yang mendatar itu merupakan sumbu X, tegaknya sumbu Y. Titik A-nya 0,3. 1, 2, 3. Nanti kalau kalian menggambar garisnya semuanya ditulis angkanya. Ini karena ibu enggak. Negatif setengah, anggap setengah berarti negatifnya antara 1 dengan 2. Ini enggak sama nih. Kemudian yang titik, ini titik C seharusnya. Ada yang salah enggak? Y-nya 2, Bu. Y-nya di 3, 3-nya ya di Y. Oh, iya. Tiganya di Y. Ini titik A, B-nya. Yang C-nya 0 dengan negatif 5. Ini titik C. Titik D-nya negatif 5,0 dengan 1,0. Titik puncaknya di negatif 2. Dengan negatif 9. Ambil sendiri ya, Kim. Ini ada titik puncaknya, misalkan titik puncaknya namanya titik F. Nah, kalau udah kita garis. Pertama, garis yang pertama yaitu Y-nya lebih dari sama dengan 6X ditambah 3. Tadi antara titik A dengan titik B. Kita hubungkan ini titik A dengan titik B. Nggak pas. Oke, garis tersebut adalah melewati titik A dengan titik B, kita kasih nama garisnya Y-nya lebih dari sama dengan 6X ditambah 3. Kemudian untuk kurvanya kita menghubungkan titik C, D, E, F, gitu ya. Anggap ini melengkung. Oke. Nah, kalau udah kita cari pakai uji titiknya 0 lebih dari sama dengan 6 kali 0 ditambah 3. 0 lebih dari sama dengan 3 itu adalah salah. Kalau salah, kita kan pakai caranya cara bersih nih. Biar ketahuan daerah penyelesaiannya. Kalau salah, dia mendekati 0 yang diarsir. Berarti dia yang diarsir adalah yang ke bawah. Jangan sampai kalian arsirnya cuma gini. Padahal dia harus benar-benar panjang melewati semuanya. Dan sama panjang. Gitu. Kalau udah yang kedua, uji titik yang kedua itu ini. Tulis di sini ya. Uji titik yang kedua untuk 0,0. 0 lebih dari sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 dikurangi 5. Berarti 0 lebih dari sama dengan negatif 5 itu adalah benar kan? 0 itu lebih besar dari negatif 5.
Kalau benar, itu berarti yang diarsir adalah yang menjauhi 0 atau di luar kurva tersebut yang diarsir. Yang diarsir yang di luar. Nah, kalau daerah bersihnya itu pakai cara bersih, daerah penyelesaiannya kelihatan yang bersih yang tidak dilewati oleh arsiran sama sekali. Yaitu yang di sini. Ini daerah penyelesaiannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ini kan udah 9.30, sebenarnya istirahat. Tapi nggak apa-apa ya, boleh dilanjut 1 saat terakhir. Sekalian gitu Mas. Habis ini nanti kita latihan. Latihannya luring nggak usah di Zoom, nanti dikumpulinnya di Instagram. Latihannya dikerjakannya nanti setelah ini boleh. Terus kalau misalkan nanti jam 10.40 kalian udah masuk mata pelajaran lain, kalian masuk ke mata pelajaran tersebut. Nggak usah ngerjain matematika lagi. Kalau belum selesai boleh disambung nanti. Gitu. Nah, pembahasannya karena untuk MIPA 56 kan hari Kamis tanggal 29 itu tanggal merah. Pembahasan dari latihan ini bisa dilihat di YouTube aja ya. Nggak usah Ibu terangin, nggak apa-apa ya. Maksudnya bukan diterangin di Zoom gitu. Kan itu tanggal merah, jadi nanti gantinya Ibu upload aja pembahasannya di YouTube. Oke? Oke, Bu. Soal berikutnya, soal yang terakhir yaitu tentang kuadrat dan kuadrat. Ini soal keberapa Ibu nggak tahu lupa. Soal 7. Y-nya lebih dari sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3. Nya x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 5. Nah, dua-duanya bentuknya adalah kurva. Nah, kita cari yang pertama dulu, yaitu y-nya lebih dari sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3. Kita cari titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Berarti 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Berapa akar-akar penyelesaiannya? Tambah 3. Kurangi 1. Berarti 2x dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan setengah. Nah, X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Itu berarti titik yang pertama, titik A-nya adalah setengah, 0. Yang B-nya adalah negatif 3,0. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya adalah negatif 3. Itu artinya titik C-nya 0, negatif 3. Nah, kita cari sumbu simetrinya. Negatif B per 2A. B-nya tadi 5, berarti negatif 5 per 2 kali 1. Ini setengah. Negatif 5 per 2 itu negatif 2 setengah. Nanti dikira-kira aja. Nah, habis itu kita cari titik puncaknya. Kita cari diskriminannya dulu, yaitu B pangkat 2 dikurangi 4 aja. Ibu kecepatan nggak? Kecepatan bilang ya. B-nya tadi adalah 5, berarti 5 pangkat 2 kurangi 4. A itu depan koefisien X-nya 2, C-nya negatif 3. 25 ditambah 24 sama dengan 49. Titik puncaknya itu D dikurangi bagi negatif 4 kali A. 49 dibagi negatif 4. A-nya 2. Berarti 49 dibagi negatif 8. Itu negatif 6, 1 per 8. Artinya titik puncaknya, titik D-nya adalah negatif 2,5 dengan negatif 6, 1 per 8. Udah, kita cari pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaannya yang kedua. Titik potong terhadap sumbu X untuk Y-nya sama dengan 0. Akar-akar penyelesaiannya berapa ini?
Kalau dikali negatif 5, kalau ditambah negatif 4. Berarti berapa? Berapa nih Serena? X min 5, X plus 1. X negatif 5, X plus 1. Berarti X yang pertama adalah 5, X yang kedua negatif 1. Karena tadi ABCD-nya udah dipakai, kita kasih nama, misalkan ini titik E-nya adalah 5,0, titik F-nya itu negatif 1, sekarang titik potong terhadap sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Berarti 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Jadi Y-nya sama dengan negatif 5. Kita kasih nama titik G-nya adalah 0, negatif 5. Kita cari sumbu simetrinya. Negatif B per 2A. Negatif B-nya tadi berapa? Negatif 4. Karena negatif dia harus tetap dituliskan di sini negatif 4 per 2 kali 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sudah kita cari diskriminannya. B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Diskriminannya negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 36. Berarti D dibagi negatif 4A sama dengan 36 dibagi negatif 4 kali 1. Oh, kebetulan bilangan negatif 9. Jadi titik puncaknya, kita kasih nama titik H. Titik puncaknya adalah dari sumbu simetri ini 2, negatif 9. Ya udah, kita gambar. Kita kalau latihan pakai cara bersih. Yang mendatar sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Titik A-nya tadi setengah dengan 0. Ini titik A. Titik B-nya negatif 3. Titik C-nya berapa? 0 dengan negatif 3. Titik D-nya negatif 2,5. Sumbu simetrinya. Ibu. Ya. Itu kan yang di persamaan pertama kan 2x kuadrat plus 5x min 3. Nah, berarti di sumbu simetrinya min 5 per 2 kali 2 ya, Ibu? Oh iya. Berarti berapa? Ini 2 seharusnya. Jadinya? Iya, min 5 per 4. Negatif 1, 1 per 4. Sorry, Bu, tadi saya baru perhatiin. Udah jauh. Nggak apa-apa. Yang penting ini pas gambarnya ntar betul. Gitu. Oke, ada yang salah lagi? Kalau salah diingetin ya. Terima kasih, Beren. Nah, terus ini sebagai sumbu simetrinya. Nah, titik puncaknya itu, oh ya, karena tadi sumbu simetrinya salah, berarti titik puncaknya ini juga harus diperbaiki. Ini sebenarnya negatif 1, 1 per 4. Dengan 6, 1. Negatif 6, 1 per 8. Ini negatif 6, 1 per 8, anggap di sini. Titik D, kita gambar dulu. Aduh, Ibu tuh nggak pinter gambar. Yang penting dia melewati untuk semuanya ya, tapi bukan segitiga. Kayak tadi ya, kurva melengkung gitu. Itu untuk yang kurva pertama. Biar nggak bingung, kita kasih nama kurva yang pertama. Itu Y-nya nanti lebih dari sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3. Nah, untuk yang kurva kedua, titik E-nya 5,0. Itu negatif 1. Di sini ya. Kan tadi ini negatif 1 per 4, otomatis dia di sebelah sini. Titik F-nya. Kemudian titik G-nya 0, negatif 5. Di titik G,
Nah, titik sumbu simetrinya itu di 2. Ya, tadi A-nya berapa sih? 1. A-nya setengah. Ini 2. Ini sumbu simetri untuk yang kedua. Nah, titik puncaknya nanti di negatif 9. Ini titik puncaknya. Udah kita gambar menghubungkan titik E, F, G, H. Aduh, gambar ibu jelek banget. Nah, kalau udah kita pakai uji titik yang pertama, untuk yang pertama dulu. Itu Y-nya lebih dari 2, X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 3. Berarti 0 lebih dari sama dengan negatif 3 kan? Karena dia X-nya 0 semua. 0 lebih dari negatif 3 dia benar. Nah, kalau pakai cara bersih, dia benar, artinya dia menjauhi 0. Kalau menjauhi 0, itu berarti dia yang di luar, yang diarsir. Di luar kurva tersebut. Nah, yang kedua, pertidaksamaannya Y-nya lebih dari sama dengan negatif 5. 0 lebih dari sama dengan negatif 5. Itu berarti dia juga benar. Berarti juga di luar kurva tersebut. Sekarang kita arsir yang pertama dulu, yang Y lebih dari sama dengan 2X. Artinya di luar ya. Gitu. Nah, yang kedua, yang kurva keduanya tadi, yang hijau,